Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita sanjung tinggi ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia telah menganugerahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Yang kedua, salawat bertakbir salam dan kepada besar kita diakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun sunnah cara kami pada kesempatan kali ini, yang pertama protokol sebagaimana sudah berlangsung, yang kedua pembacaan ayat Al-Qur'an oleh Vario dan SPD. Pada kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara kita yang telah melanjutkan ayat suci Al-Quran dan dapat kita bersama. Selanjutnya yaitu mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Kamarul Zaman. Kepada beliau kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap pimpinan yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu, Abang Kakak, saudara-saudara kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, Abang Kakak, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari yang lalu kita baru saja memperingati hari lahirnya seorang pahlawan nasional. Siapa itu, Bapak Ibu? Siapa? R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini atau dikenal juga dengan Raden Ayu Kartini. Lahir 21 April tahun berapa? Masya Allah, tahun 1879 dan meninggalnya 17 September tahun 1904. Lebih kurang usia beliau hanya 25 tahun 5 bulan. Meninggal 1904. Sekarang sudah 2025. Berarti sudah 121 tahun yang lalu. 121 tahun yang lalu wafatnya. Usianya hanya 25 tahun, tapi sampai sekarang namanya masih disebut, dikenal dan didoakan oleh masyarakat. Ini hebatnya. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kalau seandainya kita mati sekarang, meninggal sekarang, apakah nama kita masih akan disebut 10 tahun yang akan datang? Apakah nama kita masih akan disebut 20, 30 sampai 100 tahun yang akan datang? Raden Ajeng Kartini usianya hanya 25 tahun, tapi namanya begitu harum sehingga namanya diabadikan di jalan-jalan protokol. Apakah kita bisa menjamin Bapak Ibu? Seandainya, yang jadi pertanyaan, seandainya kita wafat sekarang, kira-kira nama kita akan dijadikan nama jalan juga tidak oleh masyarakat setelah kita? Ini yang harus jadi renungan kita. Ya, kita khawatir. Kamarul Zaman contohnya Bapak Ibu, Ambo pun ragu dan Ambo bahkan tidak pede. Apakah nama Ambo akan disebut oleh masyarakat? Apakah
Kenapa? Kenapa kita berbeda jauh dengan Raden Ajeng Kartini itu? Barangkali inilah yang perlu kita renungkan. Kenapa Raden Ajeng Kartini itu namanya masih harum sampai sekarang? Padahal sudah wafat 120-an tahun yang lalu. Karena ada sesuatu yang dibuatnya sehingga dia diingat oleh masyarakat. Kita tidak pernah bertemu, Bapak Ibu. Kita tidak pernah mengenal Raden Ajeng Kartini, tapi namanya terngiang di telinga kita, perjuangannya terpatri di akal kita, bahkan apa yang diperjuangkan pun tertanam di hati kita dan di hati masyarakat Indonesia. Begitu dia. Maka ini sebenarnya kunci, Bapak Ibu. Ini sebenarnya kunci. Kenapa hal-hal yang membuat nama itu terkenal tidak kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini? Bapak Ibu, ada dua cara membuat nama kita terkenal. Pertama, melakukan yang baik seperti yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita itu. Yang kedua, melakukan yang buruk dan yang paling buruk. Maka ada pepatah Arab mengatakan, "Qul ala zamzam fatu'raf." Lakukan yang terburuk, kencingi sungai Zam-Zam, maka kamu akan terkenal. Jadi kalau ingin viral, maka kencingi sungai Zam-Zam, pipis di sumur Zam-Zam. Insya Allah viral. Sedunia orang akan mengenal kita. Nah, kalau seandainya sekarang kita hanya bisa memilih mau terkenal dengan cara yang buruk atau mau terkenal dengan cara yang baik. Kita hanya bisa memilih dan kita berhak memilih, Bapak Ibu. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, kehidupan itu dibagi 4. Yang pertama adalah hidup dalam hidup namanya. Siapa orang yang hidup dalam hidup ini? Orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, lalu kehidupannya itu dijalani dengan melukis warna-warna indah untuk kehidupannya itu. Maka apa yang dikerajuannya selama ini itu sesuatu yang membuat orang terkesan. Siapapun kita bisa melakukan itu. Apalagi dengan pangkat dan jabatan kita, dengan harta kekayaan kita, dengan ilmu pengetahuan kita akan dikenal di masyarakat. Ini kesempatan terbaik kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku, apalagi kita aparatur negara, kita akan dikenal oleh masyarakat. Kita akan dikenal, bukan hanya dikenal, tapi akan dikenal oleh masyarakat. Kita ingin kenangan dari masyarakat itu yang baik atau yang buruk, itu bergantung pada apa yang kita lakukan sebenarnya. Semakin indah warna itu kita lukis, maka akan semakin nyaman orang memandangnya dan semakin terpatri dalam akal dan hati manusia. Namanya hidup dalam hidup. Siapa orang yang hidup dalam hidup ini? Orang yang masih hidup dan diberikan dan kehidupannya itu diisi dengan nilai-nilai kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, mati dalam hidup namanya. Mati dalam hidup ini, Bapak Ibu, dia masih hidup tapi nilai kehidupannya sudah tidak ada lagi. Keberadaannya menjadi bahan, keberadaannya menjadikan orang tidak nyaman bersamanya. Aduh inyo urang dak tanang, dak aduh inyo urang nyaman. Nah, kebalikan dari yang hidup dalam hidup ini. Dan apakah itu ada di tengah-tengah masyarakat? Ada. Para pemabuk, para penjudi, para peminum minuman keras dan segala macam itu, para pembuat onar di tengah-tengah masyarakat. Aduh inyo urang dak tanang, tapi dak aduh inyo urang nyaman. Ini namanya mati dalam hidup. Dia masih ada, dia masih hidup, tapi nilai kehidupannya sudah tidak ada lagi. Kita tentu tidak menginginkan hal seperti ini. Dua ini, Bapak Ibu, akan melahirkan nanti dua konsekuensi juga. Apa itu? Setelah kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup dalam hidup ketika matinya, maka matinya bernilai sebagai sebuah kehidupan. Sehingga matinya disebut dengan mati dalam hidup dalam mati. Hidup dalam mati ini siapa? Dia sudah mati, tapi namanya tetap hidup. Dialah Raden Ajeng Kartini. Orangnya sudah wafat 1120 tahun yang lalu, tapi namanya masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional kita. Ada Raden Ajeng Kartini, ada Cut Nyahdin, ada Tuanku Umar, ada Tuanku Imam Bonjol, bahkan sampai ke Jenderal Sudirman. Mereka sudah wafat ratusan, puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu, tapi namanya masih hidup di tengah-tengah masyarakat.
Pejuang-pejuang Islam juga seperti itu. Ada imam yang 4, Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sudah wafat 1100 tahun yang lalu. Karena rata-rata mereka hidup di tahun yang ke-100 sampai tahun yang ke-300 Hijriah. Sekarang 1400 tahun Hijriah, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu mereka wafat. Namanya masih dikenal di tengah-tengah masyarakat. Ada lagi yang lainnya, ada Al-Biruni, ada kemudian Avicenna yang kita kenal dengan Ibnu Sina, ada kemudian Al-Khwarizmi yang penemu angka 0 dalam sejarah Islam itu. Al-Khwarizmi itu pejuang-pejuang di dalam Islam, bukan hanya pejuang agama, tapi juga pejuang ilmu. Artinya apa? Setiap sisi bisa kita kerjakan untuk memperjuangkan kehidupan, sehingga di saat kita hidup kita bernilai sebagai sebuah kehidupan, dan di saat kita mati pun mati kita bernilai sebagai sebuah kehidupan. Tapi ada orang yang kedua tadi, orang yang mati dalam hidup. Ketika hidupnya dia hanya berbuat onar, ketika hidupnya dia hanya berbuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat, di saat matinya pun matinya akan bernilai sebagai sebuah kematian. Ketika dia mati, orang tidak akan menyebut namanya lagi. Padahal pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gadian, harimau mati meninggalkan bala, manusia mati meninggalkan nama. Sekarang bergantung kepada kita. Apakah di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita akan meninggalkan nama yang baik atau yang buruk? Itu bergantung kepada kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita pakai aja mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati dan menjalani kehidupan ini, mari kita ukir warna-warna indah dalam kehidupan kita. Keberadaan kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Keberadaan kita memberikan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti ketika kita sudah tidak berada di permukaan bumi ini, kita akan dirindukan dan nama kita akan disebut. Ketika nama itu disebut, doa-doa indah akan mengalir kepada kita untuk menyelamatkan kehidupan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini menjadi hubungan dan ada manfaat buat kita bersama. Maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan kepada Ustaz yang telah memberikan ceramah yang kita bersama. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah cara kami pada kesempatan kali ini. Banyak maaf apabila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.